tema kita kali ini ya agak-agak gimana gitu teman-teman ya. Tapi semoga pikirannya kalian ya bukan yang enggak-enggak ya kan, yang iya-iya aja. Karena kita semua adalah pengagum ciptaan Tuhan dengan berbagai macam kelebihannya gitu kan masing-masing. Kadang-kadang kita nggak menyadari juga potensinya kita ya seperti apa. Malah kadang-kadang kita sibuk ngeliatin potensinya orang lain gitu kan, tapi malah justru orang lain itu yang ngelihat sisi uniknya kita atau bahkan sisi sensualnya kita. Dan semoga sisi sensualnya kamu ini gitu kan, walaupun terlihat seksoi di mata orang lain tapi tetap terlihat elegan ya guys ya. Bukan yang mengundang gitu kan dalam tanda kutip. Karena sebenarnya mengundang atau enggak juga tergantung sih ya, tergantung personal, tergantung pembawaannya kita juga, tergantung dari pikiran orang yang melihat tersebut ya. Jadi banyak kompleks ya. Bicara mengenai kesensualitasan di readingan kali ini, kita bakalan baca mengenai yang tertarik secara seksual ke kamu sampai terbayang-bayang teman-teman. Siapa sih sebenarnya? Kita bakalan baca di general reading, timeless ya teman-teman ya, umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif, supaya outcome-nya pun ke kalian juga jadi positif. Dan anytime kapanpun kalian mau dengerin boleh. Kita bagi jadi 3 cerita teman-teman, cerita 1, 2, dan 3. Kalian gak perlu yang namanya pilih cerita, gak perlu juga pilih kartu, cukup dengerin aja dari depan ke belakang. Siapa tahu ternyata 3-tiganya ini semuanya adalah cerita kamu. Oke ya, kita baca di teman-teman Capricorn ya sekarang ya, untuk teman-teman Capricorn, right? Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Private reading barengan sama Oracle Card Indonesia dipersilahkan dengan senang hati menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Sampai condition berlaku ya teman-teman ya, ada di description ya alamat emailnya. Capricorn, di cerita yang pertama, siapa sih dia dan ciri-cirinya seperti apa? Ini orang yang saklek banget ya teman-teman ya, artinya orang yang kalau ada satu ketidakadilan dia bakalan membela itu banget gitu ya. Jadi nggak suka diperlakukan nggak adil, apalagi orang lain juga gitu kan. Seperti itu. Jadi ini pahlawan pembela keadilan gitu. Semacam Batman gak sih? Nah, lalu dia juga orangnya saklek banget, kaku ya, tegas banget, jadi kayak agak sedikit kurang fleksibel gitu ya, tidak mentolerir gitu. Tidak mentolerir sesuatu hal gitu kan yang berhubungan dengan ya ketidakadilan. Tapi anehnya dia tuh orangnya nggak tegaan loh ya, walaupun kayak gitu tapi nggak tegaan ya, walaupun tegas dan kaku dia tuh orangnya nggak tegaan ya, walaupun dia gengsian ya, tapi dia sebenarnya juga romantis dan dia cukup emosian sih, gampang emosi, tapi trauma juga cukup banyak ya. Menurut dia ya, apa sih hal yang paling menarik dari kamu ya? Menurut dia skin ya, kulit kamu tuh menarik ya, kulitnya kamu menarik ya, entah kenapa, padahal mungkin kamunya nggak perawatan gitu kan, kamunya nggak ke salon juga atau nggak ke spa gitu kan ya. Tapi menurut dia ya, kulit kamu tuh menarik gitu ya, whether kamu adalah seorang perempuan atau laki-laki ya, tapi menurut dia sih oke, fine, bagus lah kulitnya gitu ya, kayak dirawat, padahal mungkin aja nggak dirawat ya, dirawatnya cuma mandi doang. Nah kita lihat ya, apakah hanya ketertarikan kayak gimana gitu kan, atau dia mau serius sama kamu. Ini hanya di awang-awangnya dia sih teman-teman ya, hanya di angan-angannya dia, kepingin deket iya, tapi rasanya sih kamu kurang ya teman-teman ya, kamu tidak memberikan apa ya, dia harapan gitu loh. Dia pingin sih deket sama kamu tapi kamunya enggak gitu. Nah arahnya sih nggak negatif kok teman-teman ya, memang dia kepingin yang namanya menjalin satu hubungan sama kamu, tapi dia tidak yang namanya memaksa kamu untuk menerima cintanya gitu kan, atau menerima PDKT-annya dia gitu, enggak, dia nggak maksa seperti itu. Dia hanya ingin ada perkembangan gitu ya di hubungannya kalian, tapi dia tidak memaksa kamu untuk jadi sama dia gitu ya, niatnya baik, right? Cerita pertama ya, sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua, oke?
Oke, ada spiritual. Ciri-cirinya dia, kalau kamu ngajakin ngomong dia tentang hal-hal yang bersifat spiritual, dia pasti happy banget, dia pasti suka banget, karena ini orang yang tertarik banget gitu kan dalam hal-hal atau bidang-bidang yang bersifat spiritual. Lalu juga ya teman-teman, intuitif ya, intuisinya bagus teman-teman. Ini orang yang cukup punya intuisi yang bagus, punya spiritualitas juga oke lah ya gitu, walaupun dia mungkin orangnya agak feminim, perasa banget dan lembut gitu kan ya, tapi dia punya yang namanya ketertarikan dengan hal-hal yang bersifat spiritual. Ini cukup introvert ya, orangnya cukup tertutup orangnya seperti itu. Dan apa ya, dia ini kaku ya, kaku kalau udah maunya teman-teman. Artinya kalau misalkan dia menjalin satu relationship ya, ini orang yang nggak gampang kayak ditekuk gitu ya, nggak gampang gitu, dan gampang banget terbawa mood ya seperti ini. Nah menurut dia bagian tubuh mana sih di kamu yang menarik ya teman-teman, bagian mana dari tubuhnya kamu yang menarik menurut dia? Oke. Menurut dia ya, kakinya kamu tuh seksi gitu ya, kakinya kamu tuh bersinar, kok bersinar maksudnya ya, kaki kamu tuh menarik gitu loh teman-teman. Kadang kan ada ya orang jalannya itu anggun, bagus gitu. Nah ini dia suka gitu dengan kaki ya, karena kamu tuh somehow jalannya kamu tuh bagus, jadi kalau kamu pakai apa aja tuh kayak kelihatan cocok gitu ya, seperti itu. Nah kita lihat ya, ketertarikan semata atau ada serius, mau ke arah serius sama kamu. Kalau dilihat di sini sih hanya ingin membuktikan gitu kan bahwa dia bisa dapat kamu gitu ya, seperti dia men-challenge dirinya sendiri gitu, bahwa dia itu cukup baik lah untuk kamu gitu loh, seperti itu teman-teman. Kita lihat arahnya ya, ke arah yang baik atau kayak gimana sih sebenarnya. Arahnya sih kurang bagus ya teman-teman ya kalau misalkan kayak gini, karena kalau kita menjalin satu hubungan hanya karena gitu kan mau membuktikan bahwa begini, mau membuktikan bahwa begitu, ini nggak akan jadi hubungan yang bagus. Yang ada gitu kan malah jadi hubungan yang nggak bagus secara emosional. Dan kalau dilihat di sini sebenarnya juga dari pihak lingkungan sekitarnya kalian juga banyak yang menghalangi gitu kan, kalaupun dia suka sama kamu ataupun kamu suka sama dia, banyak lah yang nggak setuju kalau misalkan kalian itu bersama, karena berita-beritanya itu juga kurang bagus ya tentang dia, seperti itu. Oke, teman-teman, ini cerita yang kedua ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga. Cerita kamu yang ketiga, kita lihat ciri-cirinya dia dan seperti apa. Ini orang dengan pengalaman kehidupan yang sangat luar biasa gitu, transformasi hidupnya sangat luar biasa banget ya teman-teman ya. Pengalaman hidupnya naik turun ya, dia luar biasa, tapi dia cukup introvert untuk tidak membagi kehidupannya dia dengan orang lain. Artinya ya misterius lah ya gitu. Jadi kalau kamu mau tahu tentang dia ya kurang ya susah, kecuali dia mengizinkan ya, seperti itu. Pengalaman hidupnya banyak teman-teman, nggak kaleng-kaleng ya, perubahan hidupnya juga wow banget ya. Tapi misterius, jadi orang tuh mau kenal sama dia kayak agak susah gitu ya, seperti itu. Nah kita lihat ya, menurut dia ya apa sih yang menarik dari kamu ya, bagian tubuh mana yang menurut dia itu menarik adalah bibir ya, bibir. Jadi apa sih, kayak bibirnya kamu tuh kayak seksual ya, menurut dia kayak mengandung magnet gitu nggak sih teman-teman ya. Ya, lalu juga postur tubuhnya kamu tuh sama membuat jadi kamu tuh all package itu menarik gitu ya, bagian semua gitu ya, bodinya bagus, bibirnya juga menarik, sensual ya, seperti itu menurut dia ya. Karena memang dia juga kalau dilihat ya secara gairah seksual juga dia orang yang cukup punya gairah yang tinggi ya teman-teman ya, seperti itu. Nah niatnya dia seperti apa sih ya, ketertarikan secara seksual gitu. Kalau dibilang apakah dia serius, enggak sih, tapi ke arah seksualitas ya gitu. Bahkan mungkin aja salah satu dari kalian udah punya pasangan ya, seperti ini. Dan kita lihat arahnya ke arah mana sih ya. Kalau dibilang arahnya
sama-sama memanfaatkan gitu. Jadi kalau misalkan kamunya mau gitu kan, sama-sama mau ya bakalan jadi. Kalau enggak pun juga enggak gitu kan. Jadi orang ya kan bisa selingkuh itu kan 50% 50%. Enggak ada yang namanya dia maksa aku lo buat selingkuh, itu enggak ada cerita kayak begitu. Kalau emang mau selingkuh ya berarti adalah persetujuan dari 50% dia dan 50%-nya kamu. Nah, ini seperti ini. Hubungan yang saling memanfaatkan. Nah, ini perlu yang namanya kebijaksanaan dari kamu sih teman-teman ya. Jangan bermain api kalau kamu nggak mau kebakar ya, seperti itu. Oke? Begitulah teman-teman ya, begitulah manusia diciptakan sama alam semesta ini begitu luar biasa dengan potensi kita, kelebihan kita dan bahkan daya tariknya kita. So, ayo percaya diri, hargai diri, saling menghormati dan jaga diri pastinya. Kita bakalan jumpa lagi teman-teman di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, zodiak yang berbeda. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day.